guys, lo orang tahun kemarin capek cawapres milih siapa? Gue sih golput, soalnya lihat aja calon yang ada yang bener. Jangan golput dong, kan harus tetap milih. Nah betul tuh, jangan golput karena suara kita masih bisa mengubah masa depan. Emang satu suara doang ngaruh ya? Jangan gitu dong, coba kalau semua orang berpikiran kayak lu, banyak nih suara yang penting yang terabaikan nanti. Golput bukanlah pilihan yang tepat. Dengan memberikan suara kita pada pemilu, kita berarti ikut serta dalam membangun masa depan bangsa. Kalian pasti udah gak asing kan dengan kata pemilu? Kira-kira pemilu itu apa sih? Pemilu atau pemilihan umum adalah cara rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka secara langsung. Artinya, setiap warga negara yang sudah memenuhi kriteria bisa menggunakan hak suara mereka untuk menentukan siapa pemimpin atau wakil rakyat mereka. Tujuan dari pemilu adalah untuk menentukan pejabat publik yang akan dipilih seperti presiden, kepala daerah, atau anggota DPRD, yang dimana mereka akan menjalankan tugas atau kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, pemilu adalah salah satu sarana agar suara rakyat bisa didengar dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan negara. Selain itu, pemilu juga adalah sistem utama dalam sistem demokrasi, yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya, kalian penasaran gak sih dengan asal-usul pemilu dan peran pemilu? Yuk kita bahas! Jadi, sebenarnya pemilu itu sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pemilu itu terjadi pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPRD dan juga anggota konstituante. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis pada awal Indonesia. Karena pemilu ini diikuti oleh banyak-banyak partai dan juga terlaksana secara bebas. Tapi karena kondisi politik Indonesia yang saat itu tidak stabil, makanya pemilu itu sempat ditiadakan. Sehingga pada masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemilu itu kembali diadakan untuk pertama kalinya pada tahun 1971 yang dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Lalu, sejak jatuhnya masa Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia ini memasuki era reformasi. Lalu pada tahun 1999, akhirnya pemilu ini dilaksanakan kembali dengan lebih demokratis, yaitu dengan bebas dan juga jujur. Sejak tahun 2004, Indonesia itu bisa memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Bahkan sampai hari ini, Indonesia itu melakukan pemilihan umum atau pemilu itu 5 tahun sekali untuk memilih DPR, DPRD, dan juga presiden dan wakil presiden. Apa sih sebenarnya peran pemilu? Sebenarnya pemilu itu berperan penting sebagai wadah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil dan pemimpinnya secara demokratis. Dengan ini agar tercipta pemerintahan yang sah, transparan, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan membahas jenis dan sistem penyelenggaraan pemilu. Jadi ada dua jenis nih pemilihan umum. Yang pertama pemilihan secara langsung. Pemilihan secara langsung dilakukan oleh rakyat tanpa menggunakan perantara ataupun penghubung. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan secara tidak langsung, yaitu melalui wakil ataupun penghubung seperti pemilihan anggota parlemen. Lalu ada sistem penyelenggaraan pemilu dibagi 3 macam nih. Yang pertama sistem daerah. Jadi setiap daerah memilih salah satu calon yang kemudian yaitu ada sistem perbandingan. Sistem perbandingan ini dihasilkan dari proporsi suatu partai. Kemudian yang ketiga yaitu sistem campuran, di mana gabungan antara sistem daerah dengan sistem perbandingan. Nah, dari sistem-sistem inilah pemilu dapat dilakukan secara adil dan demokratis. Terdapat berbagai prinsip yang menjadi pedoman dalam pemilu, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap tahapan proses pemilu telah diatur secara rinci, mulai dari perencanaan, pemutahiran data, pendaftaran, penempatan peserta, hingga jumlah kursi. Hingga pencalonan, kampanye, masa tenang, pengambilan dan penghitungan suara, penetapan hasil, serta pengucapan sumpah. Apa itu pemungutan suara? Pemungutan suara adalah proses penyaluran pilihan rakyat terhadap calon atau partai politik untuk menentukan hasil pemilu. Proses ini dilakukan secara langsung, rahasia, dan jujur untuk menjamin keadilan dan keberhasilan hasil pemilu.
Secara teori, ada beberapa cara kita untuk memahami pengambilan keputusan melalui suara. Yang pertama, ada Wicksell yang menekankan konsensus. Semakin banyak yang setuju, maka semakin kuat legitimasinya. Yang kedua, ada Buchan dan Tullock. Mereka melihat dari sisi biaya dan manfaat. Jadi, bagaimana suara tersebut dapat diambil secara efisien. Kemudian, ada prinsip mayoritas. Cukup dengan 50 suara plus 1 suara untuk menang. Nah, dalam praktiknya, ini juga disebut dengan plurality voting, di mana pemenang cukup dengan suara terbanyak walaupun belum mencapai mayoritas mutlak. Nah, yang terakhir ada demokrasi perwakilan, di mana kita memilih wakil untuk menyuarakan aspirasi kita dalam proses politik. Kemudian ada beberapa mekanisme pemungutan suara yang meliputi penyelenggaranya, perlengkapannya, prosesnya, lalu bagaimana hasilnya diumumkan. Yang pertama penyelenggaranya, yaitu KPU yang bertanggung jawab atas pemilihan. Yang kedua ada perlengkapannya yang meliputi TPS, kertas suara, alat pencoblosan, tinta, dan stempel guna untuk keamanan dan keterlacakan. Yang ketiga ada prosesnya, yaitu pemilih datang ke TPS, kemudian melakukan verifikasi, kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara, kemudian kertasnya dimasukkan ke dalam kotak suara. Nah, kemudian akan dihitung secara terbuka. Hasilnya akan dihitung secara transparan agar publik dapat percaya.